Oke, jadi di pertemuan ketiga kita akan ngomongin soal barang publik ya. Di pertemuan kedua kita akan ngomongin soal kegagalan pasar, apa itu kegagalan pasar, dari mana sumbernya, dan bagaimana pemerintah bisa mengatasi kegagalan pasar. Dan bagaimana kemudian dalam proses menangani kegagalan pasar, intervensi pemerintah justru bisa menimbulkan kegagalan pemerintah, ya kan? Nah, salah satu intervensi pemerintah dalam mengatasi kegagalan besar adalah dengan menyediakan barang publik. Jadi kita hari ini ngomong lebih detail salah satu aspek eh, dari tugas pemerintah yaitu menyediakan barang publik yang gagal disediakan oleh pasar. Oke, sekarang kita dulu ini ringkasan ya dari materi hari ini. Apa sih itu barang publik? Barang publik itu punya dua karakteristik. Yang pertama non excludability, artinya kita tidak bisa menyetop orang untuk mendapatkan manfaat dari barang ini. Ini contohnya mercusuar. Mercusuar itu kan dia fungsinya lighthouse kan, dia kan jangan sampai kapal itu nabrak ke pantai gitu. Nah, mercusuar itu dinikmati oleh semua kapal yang di pantai itu akan mendapat manfaat dari adanya satu mercusuar. Nah, kita nggak bisa menyetop, oh cuma kapal ini aja yang melihat mercusuar tadi, nggak bisa. Mercusuar semua kapal itu mendapatkan manfaat, nggak bisa di-exclude, nggak bisa dibatasi benefit yang diberikan oleh mercusuar ini ya. Terus non rivalry ya, kalau ada seorang yang mendapatkan manfaat tidak ada kompetisi, itu tidak mengurangi manfaat yang didapat oleh orang lain. Jadi kalau ada kapal, oh tahu itu ada apa namanya mercusuar itu pantainya di sana, kapal yang lain nggak berkurang manfaatnya, semuanya tetap mendapatkan manfaat yang sama. Jadi non excludability dan non rivalry itu adalah karakteristik dari public goods ya. Tapi ada masalahnya karena semua orang bisa menikmati, ya kan? Tidak bisa menyetop benefitnya kepada orang tertentu, ya. Dan dalam menikmatinya ini nggak ada kompetisi, nggak ada persaingan, semua bisa menikmati, orang lain yang menikmati tetap bisa menikmati dengan benefit yang sama, ya kan? Akibatnya apa? Timbullah masalah namanya free rider problem. Jadi individu punya insentif untuk menggunakan barangnya tanpa mau berkontribusi kepada biayanya. Buat apa aku mau ikut bangun kalau aku nggak ikut situ yang bangun, aku juga bisa dapat manfaat kok tanpa ada pengurangan benefit gitu kan. Dan juga nggak bisa membatasi manfaat yang didapat. Itulah konsep public goods ya, dan itu masalah free rider problem. Dan ini teorinya dari Pak Paul Samuelson, pemenang Nobel Ekonomi pertama ya. Jadi ada non rivalry sama non excludability ya. Ini ilustrasinya secara apa namanya? Secara grafik seperti ini. Inilah marginal cost dari mengkonsumsi dan memproduksi pure public goods ya. Jadi ini adalah jumlah konsumen ya, kita lihat dari 0 ke 1 itu biayanya 200 dolar lah gitu kan. Tapi begitu dia lewat kedua jadi 0. Jadi marginal cost of allowing an additional person to consume a given quantity of pure public goods. Jadi cuma di yang pertama doang biayanya. Pertama kali mengadakan itu dapat biayanya 200, ya kan? Marginal cost dari memproduksinya dan juga mengkonsumsinya. Yang pengguna kedua, ketiga itu sudah nggak harus bayar, nggak harus bayar lagi, ya. Konsumen yang pertama doang yang bayar lagi. Konsumen yang pertama harus install 200 dolar, konsumen kedua 3 nol, nggak harus bayar apa-apa ya. Itu untuk mengkonsumsi. Jadi ini marginal cost dari memproduksinya, ini marginal cost dari membuat orang itu ikut menikmatinya, nggak dapat cost apa-apa. Nah, tapi sisi lain benefitnya, marginal benefit dari mengkonsumsinya tetap gitu. Jadi orang 1, 2, 3, 4 itu tetap mendapatkan benefit sebesar 200 dari adanya barang publik ini. Jadi konsumsi satu orang tidak mengurangi konsumsi orang lain, ya, mengurangi benefit dari konsumsi orang lain. Ini contoh barang publik dan private ya. Jadi kalau barang private goods kebalikannya, kita bisa mengexclude dan juga ada rivalry. Kayak kita misalnya beli pizza gitu kan, kita yang beli ya kita yang mengkonsumsi gitu kan, kita harus berebut, kalau itu sudah habis nggak kebagian. Pizza, healthcare, apa namanya, congested freeway, jadi jalan tol yang padat gitu kan, jalan public housing ya. Itu private goods, ada public housing, keamanan nasional, terus fireworks ya, kembang api, apa namanya, jalan, sorry, freeway itu ya, freeway itu jalan bebas ya,
yang tidak macet itu gitu public goods. Nah, ada namanya konsep impure public goods, barang publik yang nggak pure, tidak murni. Jadi kebanyakan barang itu tidak bisa memenuhi kriteria non-rivalry dan non-excludability ya. Misalnya kayak pemandangan. Pemandangan itu kan emang betul. Itu kita bisa pemandangan tuh non-rivalry. Anda bisa lihat matahari tenggelam di pantai, orang lain lihat juga nggak mengurangi benefitnya, gitu kan? Nggak mengurangi. Tapi kalau udah orangnya banyak di pantai, jadinya malah nggak kelihatan mataharinya. Anda harus naik-naik kepalanya, gitu kan? Jadi ada batasan, gitu kan? Itu nggak benar-benar murni karena ada masalah kesesakan. Jadi scenic view become rival. Gitu. Kalau semua orang bisa menikmati, jadinya kemudian harus berebut melihatnya, kehilangan karakteristik non-rivalnya. Jadi ada rivalry. Oke, jadi kalau kita lanjutkan lagi, ya. Jadi ada dua yang kan ya, apakah ada rivalry nggak? Is it the good rival in consumption? Yes or no? Is the good excludable nggak? Yes, no. Ya, yang ekstrim ketika kita bisa ada rivalry dalam konsumsi itu, dan juga bisa kita exclude manfaatnya hanya kepada kita doang, orang lain nggak dapat. Dan dalam mengkonsumsinya itu ada rivalry. Kalau kita yang mengkonsumsi orang lain nggak dapat, itu masalah kategori private goods. Kayak kita beli es krim di toko, ya kan? Kalau itu rivalry, karena cuma satu es krimnya. Kalau kita yang beli, orang lain nggak dapat, gitu kan? Ya, jadi ada kompetisi di sana dalam mengkonsumsinya. Kalau kita yang bisa konsumsi, orang lain nggak bisa konsumsi. Nah, barangnya bisa nggak kita mengexcludable manfaatnya? Bisa. Kalau kita yang beli, ya kita doang yang boleh menikmati es krim tadi. Private goods yang es krim. Yang yang es krim kedua, kalau nggak bisa mengexclude, no, dan nggak ada rival dan consumption, pure public goods, ya, kayak keamanan nasional, gitu kan? Kita nggak bersaing, gitu. Kita nggak bisa mengexclude juga benefitnya ke salah satu konsumen. Nah, selain dua ini, itu namanya impure atau barang publik yang nggak murni. Yang satu ialah ketika nggak ada rivalry dalam consumption, tapi kita bisa mengexclude manfaatnya ke pihak-pihak yang tertentu. Misalnya kayak TV kabel, ya, Anda Netflix, Anda yang langganan, ya Anda yang menikmati, Anda bisa mengexclude orang lain dari menikmati Netflix Anda, gitu kan. Tapi apakah dari rivalry? Kalau orang lain mau langganan 1.000 orang lain langganan Netflix, Anda jadi berkurang nggak? Enggak, gitu kan. Jadi itu namanya impure public goods, ya. Nah, terus yang ke satu lagi ialah ketika dia itu nggak bisa di-exclude, tapi ada rivalry dalam mengkonsumsinya. Nah, ini impure public goods yang kedua. Jadi misalnya kayak jalan setapak, gitu kan, trotoar. Bisa nggak kita mengeksklusif orang, kamu nggak boleh jalan di trotoar? Enggak kan? Orang semua orang bisa jalan di trotoar. Tapi dalam menikmatinya ada rivalry, ya kan? Kalau kita semakin padat, semakin susah kita jalannya. Jadi siapa dulu yang pakai jalan itu, semakin awal dia pakai, kalau dia sepi, semakin besar benefitnya. Yang datang belakangan ketika sesak, dapatnya lebih sedikit benefit yang didapatkan ketika jalannya itu sesak. Gitu kan. Nah, itu yang impure public goods yang kedua, ya. Nah, jadi untuk rivalry dalam konsumsinya tinggi, ya, dan excludability tinggi, itu private goods, ya. Well functioning market. Kalau semua barang itu seperti itu, semua orang bisa monopoli benefitnya, semua orang bisa mengexclude nggak ada rivalry dalam mengkonsumsinya, gitu, ya. Itu adalah market yang bekerja baik, kan? Di luar itu market failure, ya. Yang pertama ini namanya club goods, ya, yang tadi kayak Netflix tadi adalah club goods. Jadi ketika rivalry dalam consumption nggak ada, tapi kita bisa mengexclude manfaat dari pihak lain. Sedangkan yang ini tadi, yang kita nggak bisa mengexclude orang lain, tapi ada rivalry dalam consumption, ini namanya common resource atau common goods. Kayak misalnya kita punya sungai, itu common resource. Kalau semua orang semua orang kita bisa menghalangi orang nggak untuk mancing di sungai? Nggak bisa. Itu sungai itu semua orang bisa mancing di situ. Tapi kalau semua mancing, ada berkompetisi dapetin ikannya, jadi bisa habis ikannya. Yang terakhir ambil yang nggak dapat apa-apa. Ya, itu tipenya. Jadi ada private goods, club goods, common resource atau common goods, sama public goods yang pure tadi, ya. Nah, ini contoh-contohnya yang detail lagi, ya. Common goods itu seperti ikan di laut, lingkungan, ya, lingkungan.
jalan non-tol yang sesak ya, yang macet juga kita harus bersaing kan dapetin jalan itu. Yang public goods tadi kembang api kan kalau di luar negeri kembang api itu yang biayai pemerintah gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengeksklud, kita nggak ada rivalry dalam mengkonsumsi kembang api kan di atas gitu kan. Keamanan nasional dan jalan non-tol yang nggak macet. Jadi jalan raya gitu yang nggak macet itu Anda bisa menikmati dan bakal konsumsi tanpa berebut rivalry dan juga nggak bisa mengeksklud orang lain. Jadi gini ya, apa namanya grafiknya ya. Ini adalah barang publik yang congestible, yang bisa sesak, yang bisa macet. Jadi beberapa barang publik itu bersifat congestible. Congestible itu tadi yang masuk common goods atau common resource, seperti jalan, jembatan, ya, taman gitu kan. Ini adalah yang sumber adalah benefit per orang. Sumbu X-nya adalah sumbu X-nya adalah itu. Sumbu X-nya adalah jumlah orang yang mengkonsumsi. Semakin banyak orang yang mengkonsumsi, maka dia akan semakin kecil benefit yang didapat. Jadi orang yang pertama ketika awal dapat benefit yang besar, semakin sesak, semakin rendah benefit yang dapat per orang. Terus berikutnya, ini kalau kita menjaga agar nggak sampai nol atau terlalu rendah benefitnya, kita bisa memberikan suatu fee, ya. Kita kasih charge fee supaya nggak semua orang bisa melewati, mengurangi orang pengguna jalannya. Akibatnya kita dapat keuntungan nih. Kotak warna pink ini adalah keuntungan dari menggunakan tarif. Nah, tapi kemudian kita ada kehilangan kesejahteraan. Segitiga warna yang hitam ini orang yang kehilangan kesejahteraan. Kita ini kalau kita memberikan charge, oke boleh tadinya gratis jadi dia bayar. Kita bisa mengeksklud orang supaya dia dukung orang ada tetap nggak sampai nol lah manfaatnya, orang itu masih bisa menikmati. Nah, kalau club goods tadi adalah ini kita bisa mengeksklud orang, ini adalah n maksimum penggunanya, ini kita batasin, yang bisa menikmati hanya sejumlah n anggota klub ini. Sama public goods gampang untuk dieksklud ya, dengan regulasi, dengan hukum ya kan. Jadi setelah ada exclusion, ini mereka nggak bersaing sama yang bukan anggota klub, itu nggak bersaing dengan orang di luar klub tadi ya. Jadi they are non rival for club members, jadi nggak ada kompetisi antar anggota klub ya. Contohnya kayak universitas ya kan, universitas itu kan barang impure public goods ya kan, yang bisa masuk universitas lah yang IPK yang nilainya cukup ya, cukup bisa lolos tes dan bisa bayar. Nggak semua orang, nggak semua masyarakat bisa duduk di bangku kuliah. Jadi klub goods gitu ya, karena dibatasi penggunanya gitu. Apakah ada rivalry? Enggak kan? Anda kan di sini jalan semua ada zoom yang sama. Nggak ada rivalry antar peserta dalam klub ini, klub universitas ini ya. Tapi ada yang di-exclude, ada orang yang di luar universitas nggak bisa menikmati kelas ini. Nah, kita ada cara ya untuk memvaluasi public goods ya. Jadi ketika semua orang bisa mengkonsumsi jumlah barang publik yang sama, kita bisa jadi semua orang bisa mengkonsumsi barang publik yang sama kalau itu public goods ya. Tapi benefit untuk tiap orang bisa beda-beda ya, karena tiap orang punya preferensi yang beda-beda. Tapi jumlah yang dinikmati sama. Misalnya kalau orang pergi kayak tadi soal keamanan nasional tadi, semua orang mendapatkan jumlah keamanan nasional yang sama, tapi benefitnya mungkin berbeda-beda karena ada yang menghargai keamanan nasional itu tinggi, yang rendah, tergantung preferensi tiap-tiap individu. Jadi gimana alokasi barang private ya, itu yang optimal gimana? Yaitu supply dan demand di pasar kan, tiap orang punya willingness to pay yang ditunjukkan dengan kurva demand. Jadi kalau tiap orang punya demand sendiri ya kan, kayak gini. Ini ada 1, 2, 3, dia punya demandnya beda-beda. Ada yang sensitif sama harga, yang nomor 2 ini kan ya lebih datar, yang ini agak nggak sensitif sama harga, agak tegak. Nah, kalau kita mau mengagregasi tinggal dijumlahkan secara horizontal. Nah, ini adalah yang 3, penjumlahan
1 dan 2. Itu kita mengagregasi permintaan untuk barang-barang yang sifatnya itu private ya. Jadi gimana alokasinya supply dan demand? Berapa supply-nya? Demand-nya diakumulasi di horizontal summation, dicari supply-nya ketemu P dan Q yang optimal di pasar. Nah, itu di private goods market ya. Nah, kalau public goods gimana? Ya, jadi kalau equilibriumnya adalah ketemunya demand dan supply agregat, semua orang membayar harga yang sama dan tapi tiap individu mengkonsumsi kuantitas yang beda-beda. Jadi P-nya sama ya, P-nya sama. Ini kan 5 semua kan? Tapi anggap aja ini 5-nya harga equilibrium ya. Maka semua harus bayar di angka 5. Tapi beda-beda, yang A ini hanya 1, yang B 2 ya kan? Totalnya di pasar ada 3 gitu kan ya. Jadi harga sama tapi kuantitinya beda-beda. Kalau di public goods beda. Kan jumlahnya kan sama. Kita nggak ada rivalry dalam jumlah kuantiti yang sama. Dan juga kita nggak bisa mengeksklud orang dari menikmati barang tadi. Jadi kebalik, beda sama barang publik tadi. Key-nya sama. Kalau barang private tadi P-nya sama, key-nya beda-beda. Ini kebalikannya. Key-nya sama, P-nya beda-beda. Karena apa? Karena tadi tiap orang punya preferensi yang beda-beda. Willingness to pay untuk barang yang sama beda-beda. Maka penyumbangnya bukan mendatar, tapi vertical summation seperti ini. Ya. Jadi ini adalah A, ini adalah B, dijumlahkan secara vertikal. Nah seperti ini. Kuantitinya sama 45, 45, 45. Karena barangnya kan nggak bisa berkurang. Si A mengkonsumsi, si B juga bisa mengkonsumsi dengan jumlah yang sama. 4 dan sini 45, nggak mengurangi kuantiti barang yang ada. Tapi si A dan B beda dalam memberikan harga, gitu kan. Yang ini kan si A itu ini berapa nih? 45 untuk harga 45, si A mau ngasih harga 4. Tapi si B cuma ngasih harga 2, gitu kan. Jadi tiap orang akan menerima harga yang berbeda dengan kuantiti yang sama. Itu public goods ya, untuk melihat optimal alokasinya gini. Ini supply, ini demand yang ke-6. Oke, jadi efisiensi in public goods market, everyone consume the same quantity Q, individual marginal benefit vary, jadi benefit yang dapat yang berbeda. Efisiensi requires the sum of individual marginal benefits equal the marginal cost. Jadi untuk mencapai kaidah efisiensi, penjumlahan marginal benefit dari semua orang itu sama dengan marginal cost untuk pengadaan barang ini, ya. Gitu. Tapi ada problemnya, ya kan? Mereka yang menjumlahkan seluruh benefit yang diterima masyarakat sama marginal cost untuk menyediakan barang publik ini. Apa masalahnya dalam permasalahan dalam barang publik? Kalau pasar yang kompetitif tadi itu barang akan disediakan secara efisien, ya. Apakah itu jadi barang publik? Enggak. Kenapa? Karena tadi ada insentif untuk menyembunyikan preferensi sebenarnya dari barang publiknya. Dia menghargai jalan tuh, dia mau bayar kok untuk adanya jalan umum tuh sebesar 50.000 sebulan misalnya. Tapi dia nggak mau menunjukkan 10.000 aja aku, nah, gitulah preferensinya disembunyikan yang aslinya. Jadi karena apa? Karena dia tahu kalau orang lain yang menyediakan, dia tetap bisa memanfaatkan tanpa mengurangi manfaat dari adanya barang ini, tanpa dia harus mengeluarkan jumlah yang sama dengan pihak lain, ya. Jadi karena itu ada insentif untuk tadi free rider, ya. Jadi insentif to let others, ada insentif untuk membiarkan orang lain membayar penyediaan barang publik, sementara orang individu tersebut tetap bisa menikmati benefitnya. Ini disebut dengan free rider problem, ya. Jadi private market bisa gagal menyediakan barang yang efisien, ya. Jadi karena masalah free rider problem ini nggak bisa disediakan oleh pasar, ya. Untuk private market atau pasar ya, market itu akan gagal menyediakan barang publik yang efisien, yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat. Karena adanya free rider, nggak semua orang mau menunjukkan preferensinya atau membayar sesuai dengan seharusnya, tapi semuanya maunya free rider, mau mendapatkan benefit tapi nggak mau bayar. Nah, karena itulah ada tadi insentif untuk free ride ini terjadi karena barang publik ini sebenarnya non rival. Jadi kita mengkonsumsinya tidak mengurangi orang lain, ya. Orang lain mengkonsumsi seberapa banyak pun kita tetap bisa mendapat manfaatnya dengan manfaat yang sama. Dan juga kita nggak bisa melarang. Oh, kamu nggak bayar, kamu nggak boleh
ikut menikmati, nggak bisa kayak gitu, banknya bisa digunakan oleh semua orang. Jadi insentif untuk free rider besar ya. Jadi a person gets to consume the good even he does not pay for it. Jadi seorang itu bisa mengkonsumsi barang itu meskipun dia nggak bayar barang itu. Nah, apa solusinya? Solusinya pemerintah bisa mengintervensi dalam bentuk menggunakan kekuatan koersif, memaksa masyarakat untuk membayar barang publik tadi lewat pajak. Dengan pajak semua orang bayar, ya kan? Semua orang bayar. Jadi sehingga dengan pajak itu semua orang wajib bayar pajak. Pajaknya digunakan untuk membiayai penyediaan barang publik. Itu cara mengatasi free rider dengan intervensi pemerintah. Tapi yang menarik ialah free rider itu nggak selalu terjadi. It's not a fact, nggak selalu terjadi secara konsisten. Bahkan ada kejadian di mana individu-individu mau secara kolektif tanpa paksaan untuk menyediakan barang publik ya. Beberapa studi dengan menggunakan eksperimen di laboratorium menemukan bahwa siswa kuliah itu mau loh menyediakan barang publik gitu ya. Walaupun itu dia bisa free rider, tapi dia mau berkontribusi ke penyediaan barang publik ya. Ini disebut dengan warm glow ya, perasaan senang untuk bisa membantu orang lain gitu ya. Jadi manusia itu kita nggak sepenuhnya makhluk ekonomi ya, punya hati juga, senang dan orang lain bahagia, nggak sekaku asumsi di ilmu ekonomi ya. Ini ada masalah. Jadi salah satu solusi juga untuk mengadakan barang publik selain tadi dengan pajak tadi ialah melakukan privatisasi. Jadi privatisasi itu ialah barang dan jasa yang tadinya disediakan oleh pemerintah sekarang dikasihkan swasta untuk menyediakan barang tadi dengan tender ya. Pemerintah harus ditenderkan aja kayaknya pengadaan sampah TPA pengelolaan sampah, daripada pemerintah yang ngurusin mending swasta aja. Pemerintah nanti bikin tender, yang menang tender dapat duit dari pemerintah untuk mengelola penyediaan barang dan jasa ini publik tadi. Nah, ini contoh ya, ada kompetisi dalam penyediaan barang publik antara publik dan swasta, seperti polisi, terus parkir. Parkir itu ada juga, kalau di luar negeri itu ada parkir yang oleh swasta gitu. Jadi dia jasa. Mungkin sekarang sudah ada ya. Kalau kita KTP ke apa itu kan parkir kan yang jalan swasta itu ya. Terus bahkan sistem hukum juga ada yang menyediakan persidangan swasta gitu ya. Nah, ini perdebatannya, mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien antara private provision ya dengan privatisasi, mana yang punya publik. Ini menarik nih untuk membahas di Krakatau Steel. Krakatau Steel banyak tuh BUMN kan atau diswastakan aja gitu, diprivatisasikan gitu. Jual aja semuanya ke swasta. Oke, private provision ada berbagai macam cara ya. Apakah sebaiknya pakai provision public atau private ya, tergantung dari beberapa hal. Misalnya relative wage, upah relatif dan biaya material. Sektor mana sih yang lebih murah ketika disediakan oleh swasta, mana yang lebih murah ketika disediakan oleh pemerintah. Biaya administrasinya, ini biaya, bisa nggak biaya fixed cost-nya disebarkan ke jumlah konsumen yang besar sehingga bisa murah gitu ya. Perbedaan selera ya. Penyediaan oleh swasta itu lebih efisien ketika ada perbedaan selera, ya, ada variasi ya, karena bisa disesuaikan dengan tiap konsumen, secara konsumen. Kalau di pemerintah kan cuma satu macam barang gitu kan. Seperti itu. Kayak rumah sakit pemerintah, sama semua kayak rumah sakit di desa kota semua sama gitu kan. Nah, kalau ada tambahan misalnya fasilitas ada AC, ada TV, nah itu lebih baik swasta yang menyediain. Masalah distribusi ya, masalah keadilan ya, apakah semua komunitas itu ada untuk semua orang ya, seperti pendidikan atau kesehatan ya. Ada beberapa yang harus tersedia untuk semua orang ya, seperti itu. Jadi kan ini bidang-bidang yang swasta dan pemerintah berkompetisi ya, ada dua sistem ya, kayak rumah sakit dari pemerintah sama swasta, sekolah swasta, sekolah pemerintah, kampus swasta, kampus pemerintah gitu kan. Oke, untuk rekap ya, jadi kita sudah ngomongin apa definisi barang publik, kita juga belajar derivasi agregat demand, ini kayak makroekonomi ya, agregat demand batu bara. Ini yang kedua, mengapa kok terjadi inefisien, kenapa pabrik itu
bisa menciptakan inefisiensi ya, kayak karena tadi kalau swasta yang mengadakan jumlahnya akan selalu lebih sedikit daripada kebutuhan masyarakat karena banyak masyarakat yang mungkin free rider. Nah, kita ngomong soal free rider problem, kita bicarakan soal public versus private provision, dan yang terakhir kita ngomong soal education tadi. Soal ya ini PR-nya minggu depan ya ialah mendiskusikan soal tadi private and public provision. Silahkan ngambil sektor tertentu di mana ada public atau private, ya kan, dan diskusikan mana yang lebih tepat untuk sektor tadi. Apakah disediakan swasta, apakah disediakan pemerintah. Silakan pilih di bidang pendidikan, kesehatan, bisa juga di level industri. Kayak tadi misalnya ada yang mengangkat soal Krakatau Steel, itu lebih baik itu biar swasta yang ngurusin atau pemerintah yang ngurusin sih, gitu. Nah, silakan dibuat diskusi soal tadinya. Seperti biasa, maksimal 3 halaman. Mungkin maksimal 2 halaman aja lah, jangan 3 halaman. Maksimal 2 halaman. Aturannya sama seperti kemarin. Ini maksimal 1000 kata, ya. Terus ya tadi boleh berkelompok ya. Dan ada diskusi ya. Saya pengen ada analisis, nggak cuma jelasin apa tuh sekumpulan penjelasan dan definisi, tapi ada analisis. Oke, sekian untuk materi hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Coba saya mau bertanya. Silakan. Tadi yang terkait tugasnya, jadi bisa diulang Pak, saya rada terlewat. Tugasnya membuat esai soal ini penyediaan barang publik oleh swasta dan private, oleh swasta dan pemerintah, gitu. Mendiskusikan penyediaan barang publik ya, penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah vs swasta. Ya, silahkan pilih sektornya, apakah pendidikan, apakah kesehatan, ya kan, dan diskusikan mana yang lebih efisien dalam menyediakan barang dan jasa di sana, gitu. Dan ya ingin itu ya menganalisis apakah perlu nggak pemerintah hadir di sini, gitu kan. Apakah itu seharusnya kita pemerintah nggak usah ngurusin ini ya, ke swasta aja. Diskusikan soal tadi, dianalisis gitu. Kalau harus hadir bersamaan, gimana membagikan perannya antara swasta dan pemerintah. Ya, silakan pilih. Pendidikan juga ambil yang spesifik aja, jangan umum, pendidikan secara umum. Pendidikan misalnya SD atau SMP atau SMA swasta, SMA negeri. Apakah perlu ada SMA negeri? Apa enggak SMA swasta? Apa enggak semua SMA dinegerikan aja gitu? Dengan seperti itu. Ya, rumah sakit juga silakan pilih, atau tadi sampah silakan ya. Jadi ini kita ngomong soal debat antara privatisasi ya, kebijakan private vs public provision gitu. Ini barang oleh swasta atau pemerintah. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Pak, maaf. Ya. Saya memastikan. Berarti ini misalnya ambil salah satu sektor, misalnya pendidikan di SD. Nah, itu berarti kita ngebandingin ya, Pak, kalau dia di swasta kayak gimana, terus kalau di publik gimana, terus gimana sih sebaiknya kayak gitu ya? Iya, Berarti. iya. Jadi jelasin ya. soal tadi dimensi kembali lagi ya. Analisis apakah pemerintah perlu hadir di sana, ya kan? Apakah ini soal public goods-nya ini dibahas, apakah ada masalah excludability, soal rivalry gitu kan. Sehingga nanti kemudian karena itu nanti jadi alat analisis kalian, apakah ini pure public goods, apakah impure, apakah club goods gitu kan. Nanti kalian diskusikan pemerintah perlu hadir nggak sih di sini gitu kan. Dengan pembahasan soal karakteristik barang tadi, soal excludability sama rivalry gitu kan. Ya. Terus maaf Pak, mau tanya juga. Berarti ini sama kayak kemarin ya Pak, boleh individu, boleh kelompok ya? Boleh. Tapi sekarang ini saya lebih singkat 2 halaman aja. Masing-masing. Oh iya. Gitu ya. Kalau andai kata dibikin kelompok, tetap bikin yang itunya Pak, yang kayak pembagian-pembagian. Ya. Yang kemarin kan ada kayak lembarannya. Kalau kelompok nambah 1 lembar lagi untuk membagian tugas. Jadi saya pengennya ada informasi soal itu. Oh ya, Pak. Oke, ya, terima kasih banyak Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke.
Kalau nggak ada itu ya tugasnya ya. Jadi ini saya ini pengen melatih kemampuan analisis kalian. Jadi kalian perlu bisa berpikir lebih kritis soal peran pemerintah gitu loh dalam berbagai bidang gitu kan. Pada level apa? Karena ingat ketika pemerintah itu ternyata nggak perlu hadir, maka bisa menimbulkan government failure kan. Kita bahas hal itu. Nah silakan, saya punya ini dinamis ya. Jadi kalau dia mau menghubungkan sama kebijakan alokasi, distribusi, monggo silakan. Ya, soal government failure gitu. Apakah ini termasuk government failure enggak? Kehadiran pemerintah di perguruan tinggi misalnya. Oh, dengan pemerintah hadir di perguruan tinggi akibatnya terjadi diskriminasi gitu kan. Orang maunya masuk ke kampus negeri aja, kampus swasta nggak berkembang gitu kan. Padahal kampus yang dapat subsidi pemerintahan kampus negeri, ya kan? Kok anak-anak yang pintar-pintar masuk ke kampus negeri, ya kan? Padahal kan mereka jadi pintar karena keluarganya itu keluarga yang mampu, sehingga bisa ngelesi, ngasih pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, sehingga IQ-nya baik, masuk ke sekolah negeri, ya kan? Ke kampus negeri yang lebih berkualitas. Seharusnya kan pemerintah membantu orang yang miskin. Nah, ya kan, enggak yang orang kaya, yang orang punya duit ya silahkan kampus swasta, bayarnya mahal, kualitasnya bagus. Kalau negeri apa namanya kualitasnya standar aja gitu. Nah, kan ini kan sama kayak orang kaya masuk ke rumah sakit pemerintah gitu, dapat harga murah gitu. Orang kaya ya di rumah sakit swasta dong, yang fasilitasnya bagus, harganya mahal. Ini kampus negeri sama swasta jomplang, fasilitasnya menang kampus negeri, ya kan? Yang sekolah orang-orang kaya, orang-orang miskin kurang pinter, sekolah anak swasta yang jelek. Nah, distribusinya gimana nih? Nah, gitu saya pun ada diskusi seperti itu ya. Ada diskusi apakah sudah tepat belum pemerintah campur tangannya di sana. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah ya. Dan kita akan juga bahas tugas-tugasnya. Jadi saya lihat beberapa teman-teman nggak serius yang cuma 1 halaman. Udahlah, saya biarin aja. Nanti kan tugas ini fungsinya untuk membackup UTS UAS ya. Kalau ada UTS UAS kurang, saya akan lihat tugasnya gitu kan. Kalau misalnya tugasnya bisa bantu, saya masukin. Kalau enggak ya, saya masukin. Jadi terserah teman-teman mau ngerjakannya serius atau enggak gitu kan. Tapi saya akan ambil yang untuk saya presentasikan teman-teman yang serius. Maksudnya apa? Ya saya nggak mau lah ngomong yang nggak serius itu kan. Anda silakan refleksi sendiri kalau Anda serius atau nggak serius. Yang saya bahas itu saya anggap serius kerjakannya yang pantas jadi contoh gitu kan. Saya nggak membahas contoh yang jelek, saya membahas contoh yang baik supaya itu bisa ditiru. Oke? Terima kasih atas waktunya. Saya mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.